Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue Chan Kelvin yang pastinya masih di Chan Kelvin YouTube channel. Dan kali ini gue udah bersama dengan sohib gue, ada Bro Adit Tiagumay. Bukan, salah. Bro Hart Gumay. Iya. Apa kabar brother? Baik. Bercanda dikit guys. Kalau Aditya Gumay kan lenong bocah, lenong tua. Ya Allah, lucu ya. Bapak ini peramal loh, Pak. Jangan lucu-lucu, Bapak jadi nggak misterius gitu. Iya. Ya jadi gue udah temenan sama Gumay ini cukup lama, dan kita juga ada satu grup ya. Iya. Dimana di di WhatsApp ini kita punya grup namanya silaturahmi gitu. Cuman nggak pernah muncul satu sama lain. Grupnya sepi gitu. Betul. Dan gue beberapa kali sering lihat di story-nya, dia selalu kalau ngeramal tuh kan, dia cuma pakai kode-kode doang tuh. Misalkan ada kejadian ini, artis inisial ini akan kejadian ini pada tanggal ini, itu kita juga sebagai orang awam agak-agak bingung gitu. Ketika dia ngeramal begitu, gak lama kemudian itu terrealisasi, wah ini orang gokil ya gue bilang. Gue kalau gue boleh tahu bro, lo tuh sebenarnya kalau ngeliat begitu tuh dari kejadian bencana alam, artis siapa, inisial apa, kenapa-napa, itu yang lo lihat pertama kali itu gimana sih bro? Contohnya misalkan beberapa kejadian gitu. Kalau yang belakangan kan yang terjadi ini yang bencana alam yang di Jawa Barat. Nah ini memang pada Sukabumi saat, ya? Ya Sukabumi. Itu gue posting tuh tanggal 12 bulan 9 2020 baru kemarin. Itu satu hari sebelumnya memang bangun tidur, kan kebanyakan orang suka banyak bicara mimpi terus ada artinya. Nah tapi kalau gue ini nggak mimpi, ini udah bangun tidur terus ngelakuin aktivitas seperti biasa di kamar, nonton, nggak tahu kenapa lagi nonton duduk santai begini, tiba-tiba lewat di bayangan di mata seperti ada orang satu berdiri, dan itu gue lihat diri gue sendiri, tapi di belakangnya air besar ya yang datang, ya, menghampiri gitu, kayak ombak laut ya, tapi warnanya kuning gitu. Nah di situ gue mencoba untuk berpikir, contohnya seperti ini. Contoh yang gue pikirin adalah ini kayak tsunami, tapi bukan tsunami. Kalau air laut warnanya biru, kalau kuning berarti airnya sungai. Oh. Jadi menurut gue ini adalah pesan yang gue terima. Ya, pesan yang gue terima, artinya yang harus gue sebenarnya ada beberapa orang bilang bahwa apa yang gue sampaikan ini akan membuat banyak orang gelisah. Tapi menurut gue menyampaikan ini supaya banyak di luar sana, banyak saudara-saudara kita ya, manusia-manusia di luar sana untuk lebih waspada. Nah, gambaran-gambaran seperti itu. Makanya saat itu gue tulis mungkin di salah satu sudut kota indah, karena gue mencoba untuk menerawang lagi, membayangi lagi itu kejadian air itu di mana. Yang gue lihat adalah itu di sebuah kota, tapi bukan kota besar. Ya. Dan kotanya indah gitu, air berwarna kuning tapi dikelilingi dengan banyak pepohonan dan lain-lain. Kalau kita bicara Jakarta, Surabaya, kota besar lainnya, ini nggak mungkin nih. Ini kotanya di lebih asri lah ya, lebih asri, nggak banyak bangunan lah ya gitu. Iya. Lalu selain itu kenapa nggak langsung sebutin nama, misalkan Sukabumi dan lain-lain. Menurut gue ini kan agak sensitif ya, yang banyak pertimbangan yang harus gue pertimbangkan. Kenapa nggak gue tulis akan terjadi ini Sukabumi dan lain-lain, karena banyak juga netizen yang ngomong begitu. Kenapa nggak langsung aja secara gamblang? Nggak bisa, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan, sensitif. Salah satunya itu. Kedua, kalau kita bicara tentang ranah selebritis, ini sebenarnya untuk selebritis sendiri ada sebagian selebritis Indonesia, baik aktor, aktris, ya, penyanyi, pelawak, ya, desainer, yang di ramalan gue sendiri yang gue bilang salah satunya akan pergi lebih dulu. Ya. Yang kedua, beberapa kali ya, lo juga sempat kerapal itu kayak siapa yang kemarin tuh, ada Mas Barli gitu kan, lo sebelumnya juga sempat kan? Iya, Mas Glenn Fredly. Yang lo lihat apa tuh bro? Lo juga kayak ngeliat ada lo di situ, terus ada kerabat lo yang meninggal kah atau gimana bro? Di pandangan lo saat itu gitu? Jadi memang pertama untuk yang di selebriti sendiri ini sebenarnya ada beberapa terkadang permintaan dari sebagian
teman-teman di luar sana, baik itu dari media, ya, infotainment dan lain-lain. Misalkan contohnya sekarang lo minta gue untuk Mai coba dong nanti minggu depan kira-kira ada nggak sih dari selebritis yang begini-begini. Nah memang sebelumnya ada beberapa permintaan dari beberapa salah satu infotainment yang nanya, Mas gue dalam berapa bulan ke depan ada artis ini nggak sih begini. Nah karena permintaan itu akhirnya gue tidak mencoba untuk menjawab, tapi gue mendapatkan jawaban. Jadi ketika salah satu infotainment saat itu di salah satu TV nanya, Mas Gumai, apakah di bulan sekian di tahun ini akan ada artis yang meninggal dunia? Yang contohnya kejadian kemarin Mas Barley, Glenn Fredly, dan sebelumnya juga ada juga dari politik pemerintahan. Lalu Mas Gumai, apakah ada artis yang akan bercerai atau masuk penjara dan lain-lain? Gue tidak berusaha untuk menjawab, tapi akan ada jawaban itu datang sendiri ke gue. Dan itu yang lo lihat apa tuh bro? Yang gue lihat itu pertama, ketika gue mendapatkan pertanyaan itu, jawaban itu datang sendiri dengan bayangan muka, bayangan wajah, bentuk wajah. Biasanya jujur ketika gue mendapatkan bayangan itu, gue mencoba mencari tahu. Contoh, ada sosok laki-laki yang secara visual di bayangan mata itu jelas. Raut mukanya, rambutnya, dan saat itu gue mencoba langsung mencari tahu sosok ini siapa. Biasanya gue mencoba untuk meraba-raba di pikiran. Ini orangnya putih, ya. Rambutnya begini, dia pakai kacamata. Oh, dia berpakaiannya bener-bener fashionable, modis. Dan pada akhirnya endingnya lo kayak ngasih inisial gitu kan? Iya. Akhirnya setelah semua kisi-kisi itu gue dapatkan, jawaban itu gue dapatkan, dia berjalan di atas, gue melihat aktivitas dia berjalan di atas panggung seperti layaknya desainer dan fashion show. Akhirnya gue mendapatkan jawaban, oh oke. Ini yang gue samakan adalah yang gue dapetin namanya Barley Asmara. Oh ya. Dan lu juga takut memancing kegaduhan, pada akhirnya lu cuma nulis inisial gitu ya? Iya, inisial. Terus kalau misalkan kayak lu tadi kan lu bilang beberapa kali kejadian termasuk yang di Sukabumi, terus juga ada beberapa artis yang ada kejadian, itu kan sebelum tuh. Nah, pas di saat itu sudah terjadi, yang ada di bayangan lu tuh apa bro biasanya bro? Biasanya pertama pemberitaan mengenai bencana alam, kedua berita duka. Ini yang membuat secara tidak sengaja biasanya ya pastinya gue air mata ngalir. Ya. Itu yang pertama. Itu yang pertama kali, dan di dada tuh rasanya nyesek banget. Karena harapan gue semua itu nggak terjadi gitu. Gue berharap apa yang gue lihat, ya, apa yang gue dapatkan di terowongan gue itu, gue berharap itu tidak terjadi. Ya, tidak ada berita duka, tidak ada bencana alam, semuanya tidak ada. Dan gue pun terus berdoa. Semoga terawangan atau gambaran yang gue dapatkan itu tidak terjadi. Gitu. Tapi kalau pas udah terjadi, ya lo yang pertama tadi nangis gitu kan, nangis. Kayak, oh ya ampun ternyata kejadian. Yang kedua mungkin apakah ada kayak bisikan atau apa gitu? Enggak bro? Enggak sih. Ini yang contohnya yang Jawa Barat kemarin di kamar gue pertama dapat berita dari salah satu, gue lihat di salah satu akun sosial media, gue langsung di sini sesek dan gue langsung nangis gemetaran. Kenapa harus terjadi gitu? Jadi mungkin kalau orang-orang yang berteman sama Guma ini takut ya. Jadi antara iya enggak gitu kan, karena beberapa kali ya wallahu alam ya, balik lagi semua mungkin takdir dari Allah, tapi mungkin lo dikasih kelebihan ini yang tidak dimiliki oleh orang lain dan pada akhirnya ini kejadian gitu. Ada nggak sih bro kalau misalnya kayak lo ini kita berbicara tentang tadi artis, tentang kejadian yang bencana alam gitu, lo pernah nggak kejadian kayak misalkan ada seorang teman lo nih, lo kayak ngeliatin dia gitu kan, hati-hati bro, ntar lo kejadian ini loh, atau enggak keluarganya dia kenapa-napa, itu pernah kejadian nggak begitu? Jadi sebenarnya ini pernah kejadian sama lo sendiri. Ya. What? Cerita ini pun banyak gue ceritain ke banyak orang sudah, ke teman-teman yang lain, ke beberapa teman deket, ke teman-teman artis gue ceritain, dan mungkin kalau ditanya ke beberapa produser, mungkin kalau ditanya mereka tahu, oh si Gome pernah cerita soal Chan Calvin. Gue masih ingat hari itu hari Jumat. Gue bangun jam 8 pagi. Seperti yang gue bilang, gue nggak dapat dari mimpi, tapi gue bangun udah sadar, hidupin TV,
Terus gue berdiri masih bawaan ngantuk ya, belum mandi segala macam, tiba-tiba terlintas set gitu. Sosok laki-laki yang di bayangan mata itu pakai peci menghadap samping, di belakangnya ketabrak truk. Bam. Gue mencoba untuk sosok ini siapa ya, sosok ini siapa. Terus untuk kedua kalinya gue coba untuk membayangi lagi, ini siapa, sampai gue istighfar ya, astagfirullahaladzim, ya Allah ini siapa. Gue mencoba untuk melihat lagi sosok ini siapa, dan ketika kedua kali ini terlihat, dan gue akhirnya inget ternyata ini temen gue sendiri ya. Karena gini, yang gue inget adalah pertama foto temen gue ini di Instagram saat itu ngadep samping pakai peci ya. Nah terus gue langsung inget, terus saat itu gue langsung ceritain ke waktu itu pertama kali ke salah satu temen di salah satu stasiun TV ya. Gue jadi merinding sih dengerin nih. Terus bilang, dan di situ gue sebut nama, bilang emang siapa yang lo lihat? Lo lihat saudara, keluarga, atau siapa? Lo sebutin. Kenapa gue sebutin? Karena gue ngerasa apa yang harus gue sampein dalam hal baik supaya bisa supaya bisa pasang ancang-ancang, supaya bisa lebih mawas diri. Gue bilang gue ngeliat Cang. Nah setelah gue telepon, gue ketemu hari itu juga segala macem, jam 11 siang kalau nggak salah. Setelah dari situ jam 11 siangnya gue keluar dari rumah, gue berjalan ke depan, dan lo tau apa yang terjadi? Demi Allah, tuh masih ada saksinya sih. Saksinya tuh Mas Denny Darko. Gue ditabrak dari belakang. Bang! Lu? Iya. Tapi kalau lihatnya gue. Jadi satu hal yang gue tangkep hari itu, berita duka, berita hal-hal yang tidak baik, yang tidak enak ya, yang harusnya kita berdoa itu tidak terjadi. Kalau gue sampaikan, kalau gue buka mulut, kalau gue sebut nama dan lain-lain, itu imbasnya ke diri gue sendiri. Dan jujur saat itu demi Allah gue mau langsung kontak ke lo nya ya. Cuman saat itu kebetulan memang hari itu di jam itu ada temen gue tuh yang dari salah satu stasiun TV ini lagi ngobrol pagi-pagi juga, sekitaran setelah gue melihat bayangan itu jam 9-an. Dia tanya siapa, dan gue sebut nama, Chan Kelvin. Kenapa gue berani sebut nama? Karena gue ngerasa informasi ini harus gue sampein supaya tidak terjadi apa-apa sama teman gue ya kan. Dan jam 11 siangnya gue yang ditabrak dari belakang. Di sini gue luka. Ketika gue ditabrak saat itu sebenarnya gue mau nelpon Chan, cuman kebetulan saat itu ada notif set Mas Denny Darko. Gue telepon, lo kenapa Mai? Mas, di mana kamu? Mau ini enggak? Saya mau ini segala macam bla bla bla, ngobrol biasa. Bilang, Mas, saya di pinggir jalan kena tabrak, begitu. Di mana? Di Kalibata, gitu kan. Tabrak dari belakang. 2 lagi yang nabrak, beruntun. Lo naik apa bro? Satu kaki, jalan di pinggir jalan. Aduh. Satu kaki ini sebelah kanan ditabrak, 2 beruntun di belakang. Setelah gue bilang, gue melihat Chan Kelvin. Jadi intinya bahwa kalau gue sebut nama, apa yang gue sampein, maka itu akan balik ke gue sendiri. Itu kapan bro kejadiannya? Kejadiannya sih berapa bulan yang lalu sih. Berarti 5 bulan lebih. Iya. Waduh. Tapi sampai detik ini sebenarnya gue meyakini bahwa gini, gue meyakini satu hal, ya. Gue menyadari satu hal, tapi gue meyakini satu hal. Yang gue sadari adalah ketika gue sampaikan hal tersebut yang seperti tadi, maka itu akan imbasnya ke gue sendiri. Tapi yang gue yakinin adalah kalau kita menyampaikan pesan tujuannya untuk kebaikan, maka gue yakin Allah juga nggak akan tinggal diem, ya kan. Kita melakukan kebaikan, balasannya kebaikan, gitu. Jadi gue anggap itu mungkin memang guanya yang harus lebih mawas diri, gitu, kayak gitu. Kalau nggak salah waktu itu gue tanya lo di WhatsApp ya, masih ada kalau nggak salah lo syuting di Solo. Kalau nggak salah ya, sama Kak Rus. Solo apa Semarang deh? Oh. Ya. Semarang ya? Semarang. Iya kalau nggak salah itu tuh, gue masih inget. Di bulan ini emang? Di tahun ini so?
Gue nggak ngomong langsung tapi gue tanya, lagi di mana Pak? Kalau nggak salah lo jawabnya Solo apa Semarang gitu syuting gitu. Gitu. Wow. Jadi gue yang kaget. Ya ampun. Ya balik lagi ya, mudah-mudahan ini semua apa namanya ya gue sih percaya akan takdir ya, baik atau buruknya kan semua udah diatur sama Allah. Betul. Mungkin lo dikasih kelebihan seperti ini juga, gue juga apa namanya tidak semua orang dikasih kelebihan seperti lo. Dan yang tadi lo bilang kalau misalnya lo ngasih tahu begitu ya mungkin itu semua udah ya balik lagi sekali ya, suratan takdir. Betul. Dan sebenarnya seremnya temenan sama dia. Gue takut dibacain gitu kan, ada orang-orang sekeliling gitu kan. Ini kayaknya makin deg-degan dos. Oh iya, di vlog yang waktu itu gue sempet bikin sama lo juga ngeramalin gue bakal nikah di tahun 2021 ya kan, di bulan-bulan ke-8 atau 9 kalau nggak salah, ada di vlog gue sebelumnya waktu itu sama Dinar juga tuh. Oh, iya. Kita akan lihat nih ya kira-kira kan kejadian atau enggak nih. Sumpah nih gue temenan sama lo deg-degan ya bro. Makanya gue kalau misalkan di grupnya sama dia tuh nggak pernah nyaut itu karena dia pasti bahasnya begitu tuh. Ya pokoknya sumpah Nay, gue jadi deg-degan nih May, lu bilang gitu May. Lu baru bilang loh May. Iya. Demi Allah ini. Sebenarnya kan kita berapa kali udah ketemu ya secara langsung semenjak kejadian itu. Cuman memang kadang mungkin terlalu banyak yang apa lu pikirkan pada akhirnya lu tidak bisa menyampaikan ke gue gitu. Iya, dan kadang juga kita kan, gue kan manusia biasa, kadang lupa dan lain-lain gitu. Cuman yang gue ingat memang saat itu gue tanya lo lagi syuting di Solo atau Semarang, itu yang gue ingat sih gitu. Tapi ya sudah gitu. Gue jadi bingung bahas apa lagi. Ya beneran nih. Ya udah deh kalau gitu May, thank you ya. Udah ngobrol-ngobrol bareng sama gue, adalah lu udah bikin gue jadi kayak speechless begini nih. Ternyata emang ya balik lagi semua takdir. Kalau misalkan lo lihat nih sekali lagi nih, gue nggak tahu ya yang lo lihat dari gue di dalam waktu dekat ini apakah ada kebaikan atau keburukan bro. Gue sebenarnya balik lagi semuanya takdir dari Allah. Kalau lo lihat itu gimana? Kalau sekarang takut sama dia. Tapi gue nantangin pakai nanya-nanya lagi. Ya Allah. Terus kalau yang gue lihat sih pertama gini, gue mau nyampein satu hal juga. Namanya kita kan kalau hidup itu kan ada baiknya ada buruknya. Yeah. Ya, dalam fase proses perjalanan hidup kita akan menemukan hal baik, juga kita akan menemukan kerikil dan batu. Kerikil, batu, badai, ya kan, hujan, ya, yang nggak kita temuin salju. Ya kan di Indonesia nggak ada kan. Lucu Garing ya. Oh lo lucu. Gue lagi serius loh ini. Oh iya. Halo gak pantas ngelawak deh. Gue lagi serius dengerin lo. Dari tadi gue was-was aja. Iya. Yang mau gue sampein adalah memang kedepannya untuk lo sendiri, seorang Chan Kelvin akan banyak hal-hal baik ya, yang lo temuin. Kalau ditanya kenapa sih lo selalu ngomongnya hal-hal yang baik gitu loh. Karena yang kalau lo sebutin yang buruk takutnya ngimbasnya ke lo gitu. Enggak. Salah satunya kan. Gue berharapnya itu hal-hal buruk itu nggak terjadi gitu loh, nggak perlu kita bahas ya kan. Lebih baik hal-hal baik dan itu diaminkan ya kan, apalagi buat teman sendiri melakukan kebaikan balasannya kebaikan gitu. Udah banyak ke depan banyak mulai dari karir, keuangan, semuanya. Amin ya Allah. Baik buat lo. Ya udah May, gue deg-degan May sumpah. Gue speechless gara-gara tadi lo cerita tentang truk yang ketabrak itu. Pokoknya May, buat lo thank you, sukses selalu dan mudah-mudahan balik lagi ini kan semua kan qadarullah ya, ketentuan dari Allah. Tapi lo dikasih kelebihan seperti ini dan yang pastinya ketika lo membuat suatu ramalan ini bisa menjadi mawas diri buat orang-orang yang lain. Thank you dan mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu kebaikan buat orang-orang tentang apapun yang akan terjadi di sekitaran kita. Thank you Gumay sekali lagi. Sukses dan sehat selalu buat Gumay ya. Thank you brother.